Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah ini, bertemu kembali bersama kami dalam acara program Islamic Digest. Acara ini disiarkan langsung oleh channel Signal Peradaban. Malam hari ini, insya Allah akan mengangkat tema Masjid Pilar Membangun Peradaban yang Mulia. Yang insya Allah pada malam hari ini sudah hadir narasumber kita yang akan dibahas oleh Ustadz Haji Diki Hermawan dari Dewan Masjid Digital Indonesia. Gimana kabarnya nih? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Dewan Masjid Digital Indonesia nih Ustadz. Iya. Kalau boleh tahu di Masjid Digital Indonesia itu seperti apa nih Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, DMDI itu adalah singkatan dari Dewan Masjid Digital Indonesia. Nah, Dewan Masjid Digital Indonesia itu sendiri adalah sebagai pelopor dan pemimpin umat, terutama adalah pelayanan di bidang kemasjidan, terutama di bidang digital. Oleh karenanya DMDI di sini adalah bagaimana peran sentral daripada masjid-masjid itu ya kita bangun seperti halnya di masa Rasulullah SAW. Ya, di mana di masa Rasulullah SAW masjid bukan hanya sekedar masjid sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat pembinaan umat. Ya, dan masih banyak lagi daripada DMDI itu sendiri sebagai pelayan pemimpin kepemimpinan, terutama dalam membangun karakter umat melalui misalnya adanya naskah-naskah khutbah yang kita siapkan, ya, dan juga seperti training manajemen masjid, dan masih banyak lagi tentunya yang menjadi prioritas bagi DMDI, bagi masjid-masjid yang ada di Indonesia. Tuh. Wah, Masya Allah. Itulah DMDI yang saat ini Pak Haji Diki ada di dalamnya, kira-kira ya, gitu. ya, Masya Allah. Nah, berbicara tentang masjid nih, tentu umat muslim adalah masjid sebagai tempat ibadah, tempat berkumpul. Nah, kondisi masjid di Indonesia nih, bagaimana nih, Ustaz? Ya, baik. Jadi secara umum masjid di Indonesia, karena pertama kita adalah mayoritas muslim terbesar di Indonesia. Kalau kita melihat secara kuantitas bahwa muslim di Indonesia itu dari jumlah penduduk Indonesia adalah 273 juta. Bahwa kita muslim dengan jumlah yang sangat besar dengan 229 juta. Oleh karena itu identitas muslim itu tidak bisa terlepas dari yang namanya masjid. Ya, masjid sebagai tempat ibadah, masjid juga sebagai tempat di mana mereka juga diserukan, karena di situ adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat At-Taubah adalah innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Oleh karena ya masjid di Indonesia, ya, dari data yang ada yang saya dapatkan itu dari Kementerian Agama itu terdata kurang lebih hampir 800.000 masjid. Masya Allah, banyak. Baik itu masjid besar maupun masjid yang kecil. Dan itu juga belum terhitung dengan masjid-masjid yang ada misal di rest area tuh. Nah, jadi kalau kita klasifikasikan lagi masjid di Indonesia itu kan ada masjid jami, ya kan, atau masjid agung. Dan masjid yang kecil yang kemudian kurang dari kapasitas 40. Nah, itulah masjid. Sehingga kalau kita melihat masjid yang ada di Indonesia ini dengan beragam jenis masjid itu, baik masjid jami ataupun masjid baik yang ada di kota, yang ada di kampung, yang ada di perumahan ataupun komplek, ya itu tentunya tidak lain adalah sebagai bentuk identitas bagi seorang muslim, bahwa tempat ibadah bagi mereka masjid itu adalah sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan mereka untuk menjalankan ibadah. Nah, hanya saja mungkin kalau kita melihat masjid-masjid di Indonesia ini dengan beragamnya tadi adalah masjid yang mungkin kita masih melihat
sebagian dari orang itu ketika masjid dijadikan sebagai tempat untuk dakwah yang mungkin lebih kepada dakwah yang menurut sebagian daripada orang-orang tertentu yang itu mereka tidak senang misalnya sehingga akhirnya kemudian ada satu opini sehingga sudahlah masjid itu kembalikan saja menjadi sebagai tempat ibadah. Nah, artinya ini kan membonsai masjid. Kalau kita kembali lagi tadi apa yang saya sampaikan bahwa peran masjid, fungsi masjid itu sebagaimana yang pernah Rasulullah SAW bangun ketika Rasulullah membangun masjid itu adalah sebagai bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi juga membina umat, memberikan perubahan yang sangat fundamental kepada masyarakat, kepada umat, agar benar-benar umat itu, masyarakat itu, dari masjid itulah yang kemudian nanti akan memberikan dampak yang positif, ya mungkin dari perubahan-perubahan itu sendiri. Ya, itu secara umum. Ya, apalagi kadang biasanya Pak Ustadz di masjid-masjid itu orang-orang itu kadang tidak diizinkan adanya hal-hal yang baru gitu tuh kan. Nah, jadi bagaimana ditanggapan Ustadz, apalagi kan era digital sekarang dan lain sebagainya, harusnya pengembangan dakwah di masjid gitu tuh kan. Namun masyarakat kadang masih belum menerima tentang hal itu gitu ya Pak Ustadz. Baik. Jadi masjid itu sekarang mungkin kalau kita melihat masjid dari sisi perkembangan zaman ya, dalam artian dengan adanya arus globalisasi informasi teknologi, apalagi dengan dunia digitalisasi ini, pastinya juga mau tidak mau ya, masjid sudah banyak mengakses dengan hal-hal yang serba digital gitu ya. Jadi penerimaan masyarakat, terutama mereka yang ada di DKM gitu kan, terhadap masjid-masjid yang ingin lebih syiarnya berkembang, syiarnya tersebar luas, itu mereka menggunakan itu ya. Tapi ya memang juga ada di beberapa tempat yang mungkin masih menutup diri bahwa masjid itu hanya sebatas tempat ibadah saja. Bahkan mohon maaf, kadang masjid itu rame itu hanya sekedar kalau misalnya sholat 5 waktu, mungkin kita bisa lihat maghrib contoh. Maghrib banyak, mulai dari usia anak-anak, remaja, dewasa, yang tua, itu ada semua. Tapi ketika masjid itu kita lihat waktu subuhnya habis, mungkin hanya ada orang tua saja, itu pun udah bengek gitu. Kalau punya imam. Nah, jadi artinya apa? Bahkan juga kalau kita melihat masjid, beberapa masjid yang akhirnya ya tadi itu tertutup, udah masjid 24 jam nggak bisa terbuka, dikunci, ya kan? Ya mungkin dalam hal ini maksud dikunci itu adalah supaya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Tapi gimana coba kalau orang mungkin seorang musafir pengen kebetulan dia belum sholat, ingin sholat, ada masjid di situ, mau wudhu susah, mau sholat susah. Tapi artinya itu tadi saya contohkan itu adalah bahwa mungkin hanya segelintir saja atau beberapa saja. Tapi kalau ngelihat kita di kota-kota besar, banyak sekali yang namanya masjid-masjid itu sudah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk bisa mereka menerima, ataupun mereka juga bisa syiar ya. Ya mungkin kalau saya ambil contoh yang mungkin sempat viral ya, kalau masjid yang kita lihat sekarang bagaimana pengelolaan masjid baik secara idari atau idarohnya, imarohnya, bahkan riayahnya. Ya kan kalau masjid itu kan kalau di KM itu kan strukturnya begitu. Ada idaroh, ada imaroh. Idaroh itu bagian manajemennya. Kemudian imaroh itu bagian program peribadatan dan sebagainya, program-program apa gitu kan. Kemudian juga dalam riayah, dalam hal perawatan masjid ataupun pembangunan dan sebagainya. Ya itu komplit ya. Jadi ada masjid yang luar biasa seperti di Yogyakarta, itu Jogokarian, itu mungkin menjadi salah satu contoh bagaimana pengelolaan yang baik dalam sebuah masjid itu. Dan tentunya pengelolaan yang baik itu bukan hanya kemudian masjid itu dibangun ya, ataupun berlomba-lomba untuk bagaimana membangun masjid itu supaya bagus, megah. Tapi apa? Ruhnya masjidnya kosong. Karena
tidak lagi sesuai dengan prinsip innama ya'muru masajidullah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah dan seterusnya itu. Jadi kita sangat menyayangkan kalau hanya ada masjid yang modelnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat sekarang udah bagaimana geliat masjid-masjid itu udah luar biasa. Tinggal bagaimana memolesnya aja. Ya, dalam artian memoles ini ya bisa jadi tadi peran sentral Dewan Masjid Digital Indonesia itu ingin memberikan penawaran-penawaran bagaimana masjid itu ayo pengelolaannya bisa dengan baik ya. Kemudian juga bagaimana masjid itu dalam programnya juga baik itu kajian, khutbahnya ya kan, dan lain sebagainya yang mungkin di situ ada pengajian-pengajian yang secara intensif supaya benar-benar itulah masjid yang benar-benar didamkan, yang diinginkan kan gitu. Iya. Berbicara dengan bulan suci Ramadan nih Ustaz. Ya. Ini luar biasa. Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali kegiatan aktivitas di masjid. Taraweh, jamaahnya luar biasa. Kegiatan ngaji di masjidnya juga luar biasa. Ya. Apakah ini jalan untuk mewujudkan peradaban yang mulia? Ini sudah mulai nampak atau seperti apa nih Ustaz? Ya. Baik, jadi bulan Ramadan itu bulan luar biasa. Luar biasa. Setiap tahun kita, kalau setiap momennya Ramadan itu, ya dari ujung sampai ujung itu, ya udah pasti. Mulai dari menyambutnya saja dengan tarhib, dengan marhaban, dengan senang yang luar biasa bahwa mereka bisa kembali lagi menjumpai bulan Ramadan. Bahkan kita melihat ada beberapa mungkin dari saudara kita yang mungkin tidak bisa merasakan lagi bulan Ramadan karena sudah Allah panggil. Ya, tapi ini juga melihat dari antusias ataupun senangnya saja udah mendapatkan pahala gitu kan ya. Dan ketika menjalankan ibadah Ramadan dengan ibadah saumnya, dengan ibadah-ibadah yang mereka harus ke masjid seperti qiyamul lail, sholat tahajud, sholat tarawih, atau sholat berjamaah, itu luar biasa. Karena memang seruan dari Ramadan itu sendiri kan adalah ya ayyuhalladzina amanu, ya frasa amanu ini kan luar biasa. Yang ditujukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya orang beriman, siapa lagi kalau bukan orang Islam? Walaupun dalam tatarannya orang yang beriman itu, di situ adalah orang yang mungkin baru menjajaki bagaimana dia untuk meningkatkan keimanannya. Ya, dalam level yang mungkin levelnya masih rendah, menjajakan, dan terus sampai bagaimana dia ingin di bulan Ramadan itu tidak menyia-nyiakan waktu itu. Terutama adalah ya mereka yang mendatangi masjid, ya mereka yang menjadikan masjid sebagai sentral kegiatan di bulan Ramadan, ya sehingga di situ termasuk kegiatan-kegiatannya adalah bukan hanya sekedar mereka itu mengikuti sholat taraweh, ya sholat isya berjamaah, sholat taraweh, kan sekarang luar biasa Kang. Luar biasanya apa? Ya kan hari-hari pertama, minggu pertama itu luar biasa. Luar biasa. Penuh masjid. Ya kan? Ya, luar biasa ini kan. Ya, sekarang juga luar biasa mengalami kemajuan. Ya. Softnya itu sudah maju. Habis itu kan. Tapi ya artinya tidak berkecil hati bahwa sesungguhnya ya bukan hanya itu rutinitas Ramadan itu. Ya, memang kita ini Ramadan ini adalah sebagai madrasah. Kalau orang bilang kita ini sedang diseleksi. Kalau nanti kita ini endingnya ingin mendapatkan derajat la'allakum tattaqun, itu tadi, apakah dari awal itu dia benar-benar hatinya terus terikat dengan masjid, ya, sholat jamaahnya 5 waktunya tidak pernah hilang, kemudian sholat sunnahnya seperti qiyamul lail, sholat tarawih, witirnya juga nggak pernah absen. Bahkan ketika ba'da subuh ada mengikuti kultum. Nah ini sebagai bentuk keimanan. Makanya kata Nabi itu, Nabi mengatakan begini, ya, bahwa Nabi mengatakan bahwa orang yang kemudian dia sering mendatangi atau biasa mendatangi masjid, kata Nabi, saksikanlah, kata Nabi, bahwa dia adalah orang yang beriman. Makanya kemudian disambung lagi dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 18 itu, wa qala ta'ala
Innama ya'muru masajidallah man amana. Ya, sehingga orang-orang yang kemudian memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, ya, hari pembalasan. Wa aqamas shalah, dan dia mendirikan salat. Wa ataz zakat, dan dia juga menunaikan zakat. Jadi ada dimensi secara spiritualnya kesalehan dia kepada sholat itu sendiri, dan ada dimensi kesalehan secara sosial, ada zakat itu sendiri. Itu masjid tuh, Di masjid tuh harusnya begitu ya. biasanya kan kalau Ramadan rutinitas biasanya kalau udah 10 terakhir Ramadan itu kan bukan sholat, zakat bayar, ya kan, ya diwakilkan di situ di pengurus-pengurus masjid gitu kan. Kemudian juga apa, ya walam yakhsha illallah, orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi takutnya itu hanya kepada Allah. Jadi ya kalau kita kembali lagi, ya syukur-syukur orang yang kemudian ini karena mereka ada imannya kepada Allah, bahwa mereka mempercayai bahwa kelak nanti di hari kiamat itu ada hari pembalasan, di mana amal-amal mereka semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nanti bagaimana orang-orang yang kemudian memakmurkan masjid ini, dia selain mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, dia kemudian takut, ya, hanya takutnya kepada Allah. Takut kepada Allah itu apa? Takut yang dikhawatirkan apa-apa yang kemudian belum dia tunaikan. Apa yang belum ditunaikan? Ya, aturan-aturan Allah juga. Jadi takut kepada Allah itu bukan hanya sekedar di masjid. Di luar masjid nggak takut. Contoh, orang sholat tapi riba masih, kan juga nggak enak, ya kan? Berarti dipertanyakan, gitu kan? Orang masih sholat, ya. Kalau orang bilang STM-nya apa tuh? Sholat terus masih jalan, ya jangan begitu. Itu belum kemudian menjadikan iman kepada Allah itu sempurna. Karena orang iman kepada Allah itu karena ada rasa takutnya kepada Allah. Takut bahwa apa yang kemudian dia lakukan itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatannya. Apalagi kemudian perbuatan itu menyimpang dari aturan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kita kan ngeri. Dan bagaimanapun juga, ya, nauzubillah, jangan sampai berbicara tentang masjid, ya, sekali lagi, berbicara tentang masjid, ya, terpisahkan dengan urusan apa? Urusan, ya, dunia, urusan politik, urusan kehidupan. Nggak bisa. Ya, karena Nabi juga ketika membangun masjid, Nabi Rasulullah SAW itu ketika hijrah itu, dari Mekah ke Madinah itu, apa yang pertama dibangun Nabi? Masjid dulu. Dalam perjalanan hijrah, Kuba. Masjid Kuba yang pertama dibangun. Sampainya di Madinah, bangun dulu itu namanya masjid. Apa yang kemudian oleh Nabi ketika membangun masjid itu? Sholat bukan hanya sekedar ibadah saja sholat. Tetapi, harus ada pembinaan. Ya, kajian. Ya, Nabi menyampaikan perkara-perkara masalah yang membentuk, ya, masyarakat ataupun karakter umat saat itu juga menjadi madrasah yang namanya masjid itu untuk umat itu menjadi. Makanya makin banyak generasi pada Nabi itu yang dididik oleh Rasulullah SAW yang kemudian kita sebut dengan ahlu sufah. Mereka kan tinggal di masjid itu, ya kan? Siapa mereka di antaranya? Kayak Salman Al-Farisi, kemudian juga kayak Abu Dzar Al-Ghifari, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang mereka tinggal di masjid, mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah SAW. Tetapi apa? Menjadi generasi, menjadi sahabat-sahabat luar biasa, dan menelurkan setelah para sahabat itu adalah generasi-generasi yang luar biasa juga. Tuh. Ya, ini luar biasa. Nah, berkaitan dengan masjid, pilar membangun peradaban yang mulia, gitu kan? Nah, bagaimana nih contoh atau treatment yang dulu Rasulullah lakukan agar banyak sekali kan para pemuda-pemuda di masa itu, benar apa kata Kang Haji, bahwa dulu
diawali dari masjid untuk membangun yang cukup luar biasa sehingga menghasilkan karakter-karakter. Nah, namun saat ini nih, anak-anak muda kadang tidak bisa diberikan kebebasan berekspresi bahasanya Pak, di masjid untuk mengembangkan dakwah. Bahkan masyarakat itu menganggap nggak boleh berbicara politik dan lain sebagainya di masjid, cukup hanya perkara-perkara ibadah saja, kira-kira gitu Mas. Itu pandangan Ustadz gimana itu? Ya, oleh karena itu ya kita perlu luruskan. Ya, kalau tadi bicara politik ya Nabi itu nggak mungkin dakwah ataupun Islam itu bisa tersebar luas tanpa kemudian dengan politik. Dan sebagai sentralnya ya di mana masjid itu adalah sebagai sentral atau sebagai pusat. Bagaimana tadi bukan hanya sekedar satu ibadah membentuk karakter, bahkan di dalam ketika mereka berkumpul ya sebagai tempat persatuan umat di sana, itu yang namanya yang namanya masjid itu pun juga ya dijadikan sebagai tempat strategi latihan perang. Nah, itu masjid itu di zaman Nabi itu. Ya, bahkan juga bagaimana sebagai pelayanan umat dalam masalah-masalah ekonomi muamalah. Ya. Nah, kembali lagi ini yang perlu kemudian kita luruskan agar kemudian seharusnya siapa sih yang mengisi masjid ini kalau bukan lagi generasi ataupun anak-anak muda. Karena anak muda kita sekarang jauh dari masjid. Tapi juga terkadang ada yang salah. Ada yang salah, kadang mungkin generasi-generasi orang tua kita itu akhirnya ya satu kurangnya pendekatan kepada anak-anak muda. Kadang kan kalau anak muda yang senangnya main game, yang senangnya nongkrong, kalau diajak ke masjid mana mau. Iya. Pendekatan anak muda dengan anak muda. Pelan-pelan, tidak kemudian ujuk-ujuk bahasanya ya. Ujuk-ujuk kemudian mereka datang, mereka kemudian kita ajak ke masjid. Nggak bisa begitu. Karena ini sekali lagi, generasi sekarang memang kemudian sudah mereka itu dijauhkan dalam perkara-perkara yang apa namanya, perkara kepada perkara agama yang mereka akhirnya hidup dengan kehidupan yang hedonis ya, yang serba kapitalistik ini. Ya inilah kemudian kita melihatnya aturan yang berjalan selama ini yang menjadikan generasi-generasi kita ini akhirnya jauh ya dari agama. Bahkan apalagi kalau udah masjid, paling yang ngisi orang tua. Nah kan gitu akhirnya punya image seperti itu. Tapi kita nggak pesimis. Tapi kita tetap optimis. Bagaimanapun juga ya peran para pemuda ini untuk memakmurkan masjid di antaranya, memakmurkan masjid itu ya harus kita ajak tentunya dengan cara-cara yang benar-benar tidak membuat mereka itu ya bosan, tidak membuat mereka itu akhirnya jauh dari kita. Ya, pendekatan apa dulu ataupun apa yang mereka senangi dulu. Kalaupun misalnya, kalaupun ada sifatnya kayak permainan ataupun ya kita dekati dengan pendekatan seperti itu, ataupun dengan ada outbound lah. Ya, kita mungkin di halaman masjidnya lah. Buat mereka senang dulu, buat mereka itu senang dengan kita dulu, sehingga kemudian nanti lama-kelamaan mereka juga akan senang dengan masjid itu sendiri. Karena di antara salah satu golongan, 7 golongan di antaranya dinaungi adalah seorang laki-laki yang kemudian dia hatinya terpaut dengan masjid. Masya Allah. Ya, di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada naungan selain naungan Allah, yang di antaranya adalah seorang pemuda, seorang yang kemudian dia terikat terpaut hatinya dengan masjid. Ya, itu memang tugas kita itu bagaimana supaya masjid itu jangan orang tua melulu. Kalau orang tua melulu udah wajar ya kan? Iya. Orang tua melulu wajar gitu. Wajar, tapi mau udzur kira-kira itu. Ya. Kalau nggak ke masjid beneran, keterlaluan itu tadi. Ya, tapi yang muda ini jangan sampai. Nah, ada satu cerita juga. Satu cerita di mana ketika di masa Salahuddin Al-Ayyubi ya, ini sedikit kisah sejarah Islam. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika ingin membebaskan Yerusalem itu, Palestina itu, Al-Quds itu, ya ketika diambil alih ataupun dalam cengkeraman Romawi itu kan coba bagaimana belum adanya kekuatan orang-orang yang kemudian mereka itu ada di masjid, terutama di waktu sholat subuhnya. Waktu sholat subuh berat. Orang masih pada molor, pada tidur. Memang enak banget itu. Kalau kata Nabi itu udah dikencingin setan itu.
Makanya kalau udah molor, udah suatu subuh itu memang berat. Makanya termasuk kemudian di antara ciri khasnya yang kemudian tidak menjadi beratnya bagi orang-orang munafik itu kan sholat subuh dan isya-nya. Ya. Tapi kalau kemudian umat ini ingin bangkit, umat ingin seperti Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan yang namanya Yerusalem, Al-Quds itu, yaitu tadi generasi muda, orang-orang yang kemudian diperintahkan untuk jihad membebaskan Yerusalem itu, dilihat sampai nengok dia ke masjid, nengok ketika mengimami, wah kita belum pantas nih untuk kemudian membebaskan Yerusalem. Kenapa? Masih sedikit. Jamaahnya masih belum banyak. Sehingga apa? Sehingga ketika melihat, wah ternyata sudah dibakar semangat motivasinya dengan masjid itu sebagai sentral ibadahnya juga, kemudian juga dengan membakar semangat kaum muslimin, pasukan Salahuddin Al-Ayyubi itu, ya alhamdulillah. Akhirnya Yerusalem, Al-Quds itu dapat kemudian kembali lagi ke pangkuan Islam di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu dengan masjid, pemuda-pemuda didekatkan dengan masjid, begitu kira-kira. Betul. Dan tidak juga salah ketika kondisi saat ini banyak sekali generasi-generasi muda, banyak sekali kerusakan-kerusakan, karena memang anak-anak muda tidak dekat dengan masjid, kira-kira begitu, Ustaz. Iya. Jadi ada yang salah juga sebenarnya dari kita. Kenapa ya? Kalau saya katakan tadi bahwa anak muda tidak dekat dengan masjid, ya, karena kita melihatnya sekarang peradaban kapitalistik sekarang ini yang akhirnya menjauhkan mereka dari masjid, dan kemudian juga keengganan daripada beberapa pengurus masjid yang hanya sekedar itu tadi menjadikan masjid hanya sarana ibadah. Mereka datang masjid, bisa jadi mendatang ke masjid itu ibadah usbu'iyah aja. Apa itu? Ibadah setiap hari Jumat doang, datang masjid, ya gitu kan. Selain itu enggak. Atau bisa jadi namanya masuk atau datang ke masjid itu ibadah setahun sekali, Idul Fitri doang. Nah, tapi ya itulah artinya kalau kita ingin mewujudkan bagaimana masjid ini sebagai pilar membangun sebuah peradaban yang mulia itu, yaitu tidak lain bukan hanya sekedar yang muda saja. Bahkan juga dari sejak kecil ditanamkan anak-anak itu untuk cinta kepada masjid. Masya Allah. Ada yang kemudian ngelarang kan, ngapain anak ke masjid? Kalau anak ke masjid biasanya apa? Main, berisik, ya kan, jeduk, bulet, nangis. Bahkan dimarahin juga sama Bahkan jamaah. dimarahin, Iya. ada yang ngemarahin. Udah kamu jangan lagi, ini kalau nggak mau sholat. Ini ada yang salah. Ya, hanya saja mungkin pendekatan atau cara kita yang juga salah ketika ada anak-anak yang seperti itu. Bahkan juga ketika anak yang seperti itu juga orang tuanya nggak ada juga di masjid. Ya kan? Ya, inilah yang kemudian akhirnya kita ingin semua level, baik itu dari anak-anak, remaja lebih-lebih ya ataupun kemudian para orang tua yang justru banyak mestinya memberikan petuah nasihat bagi yang mudanya agar kemudian bagaimana meneruskan perjuangan kan gitu. Ya agar benar-benar ya kembali lagi kepada peran dan fungsi masjid itu sendiri. Agar kita bisa menjadikan masjid yang terutama yang ada di lingkungan kita ini benar-benar seperti halnya ketika Rasulullah SAW membangun masjid dengan kemuliaan yang luar biasa. Ya, kemuliaan yang luar biasa itu dengan bukan sekedar ibadah saja ya, akan tetapi ya ada taklim di situ, halakoh di situ, pembentukan karakter, persatuan umat di situ. Dan mohon maaf sekali lagi, jangan dijadikan masjid itu hanya untuk kepentingan misalnya satu kelompok tertentu. Ini juga banyak ya kan. Kadang saya juga pernah waktu itu menemukan ketika ada satu masjid yang dimana, masjid ini udah jadi kelompok tertentu, sehingga kelompok yang lain nggak bisa nggak bisa aktivitas di situ. Jadi masjidnya ya akhirnya menjadi kepentingan situ. Padahal sesungguhnya Rasulullah ketika membangun masjid itu mempersatukan umat loh. Bukan memecah belah. Bukan memecah belah. Jangan kebalik ini. Jadi apapun kemudian masjid yang ada di tempat kita misalnya dengan latar belakang jamaah, latar belakang jamaah, silakan aja lah. Toh yang namanya perbedaan itu sebuah keniscayaan, sejatinya ada dan itu menjadi rahmat kan. Tetapi jangan sampai kemudian dengan perbedaan-perbedaan masing-masing
kelompok itu yang akhirnya juga menjauhkan orang dari masjid. Ini juga dosa. Nah, begitulah kira-kira agar menjadi masjid yang ideal dan nanti akan timbul perubahan-perubahan yang luar biasa. Lantas apa nih kira-kira dari tawaran atau mungkin bagi pemirsa yang ingin agar masjid seperti itu mungkin bisa menghubungi Dewan Masjid Digital Indonesia atau seperti apa nih Pak? Ya, Ada tawaran yang benar-benar ini kayak begini kira-kira begitu. ya, baik. Jadi DMDI sendiri, ya kami sendiri dari DMDI sendiri, ya memberikan juga penawaran kepada masjid-masjid ya, dimanapun juga. Ya kita khusus misal di Banten, ya kita di Banten memberikan penawaran kerjasama dengan masjid-masjid, termasuk juga misal masjid yang mungkin dalam hal pengelolaan, training manajemennya memang dibutuhkan, kita siap. Ya, kita siap untuk kemudian memberikan training manajemen masjid. Pengelolaan masjid yang baik itu bagaimana sih? Bukan yang numpuk-numpuk uang malah di bank gitu. Nah, betul. Jangan sampai begini. Orang itu yang sudah berinfak, bersedekah lewat masjid itu, akhirnya uang itu tidak didistribusikan dalam kemaslahatan umat. Itu kasihan. Nah, ini kan juga artinya perlu ada pembenahan. Pembenahan itu ya paling tidak ya kita benahi melalui mungkin kayak pelatihan-pelatihan tadi yang pelatihan ataupun training pengelolaan masjid. Ya, dari idarohnya, imarohnya, program-programnya mungkin belum ada nih. Kalau misalnya ada yang butuh untuk kemudian naskah khutbah Jumat, insya Allah dari DMDI siap. Bisa didistribusikan. Bisa didistribusikan. Atau mungkin khotib-khotibnya juga. Khotib-khotibnya juga. Kita nanti ada ya kalau mungkin diperlukan untuk training para khutbah, khotib-khotib yang kemudian di situ masjid masih minim, ya insya Allah siap. Naskahnya kita siapkan juga. Ya, kalau kita yang menginginkan masjid idaman, ya bahasa masjid idaman di tempat kita, dari DMD insya Allah siap membantu ataupun kita bekerja sama ya untuk bahkan seperti tajhizul jenazah ya, pengurusan jenazah juga insya Allah bisa. Ya, jadi intinya bagaimana juga nanti termasuk kalau dibutuhkan untuk kajian-kajian keislaman dan lain sebagainya, insya Allah dari DMDI siap. Ya, dari DMDI siap. Jadi nanti para DKM, pengurus-pengurus masjid yang mereka nggak perlu khawatir lah. Kita ini sekali lagi sebagai pelopor pelayanan, terutama di dalam bidang digitalisasi berkemesjidan. Oleh karenanya DMDI support kepada masjid-masjid yang insya Allah kalau mereka mau bekerja sama dengan kita dan kita juga menawarkan kerjasama ya untuk kemaslahatan umat dan yang terpenting itu adalah mari kita membangun ya dari masjid supaya apa? Supaya umat itu benar-benar teredukasi dari masjid. Umat itu benar-benar mendapatkan kemanfaatan dari masjid. Ya, kenapa kemanfaatan dibilang kemanfaatan dari masjid? Karena ya masjid itu yang kemudian ingin idealnya seperti di masa Rasulullah, ya itulah agar kalau mereka berinfak mereka senang. Oh ya ternyata infak ataupun sedekah yang saya berikan itu ternyata untuk begini begitu, ada kan jariah gitu kan. Jadi cepat pahalanya mengalir ke sama yang ngasihnya kira-kira. Betul. Jadi itulah yang kemudian kita menjadi sasaran juga kepada masjid-masjid yang ada di beberapa tempat seperti itu. Iya. Terakhir nih Ustadz, gimana mestinya menjadikan masjid yang idaman agar muncul peradaban-peradaban yang bagus gitu. Baik, kembali lagi bahwa masjid idaman itu mau tidak bisa terlepas dari yang bagaimana Rasulullah SAW bangun itu masjid itu. Sekali lagi kita kembali lagi ya kepada ya kan kita harus mencontoh Nabi. Bukan yang bagus-bagus nih. Enggak kemudian harus masjidnya bagus. Masjid bagus juga bagus. Enggak jadi masalah. Yang penting ruhnya masjid itu sendiri. Ya ruhnya masjid itu sendiri bagaimana memakmurkan itu bukan hanya sekedar dalam konteks ibadah ya, sholatnya saja. Tetapi bagaimana ya idaman
yang menjadi masjid idaman, entah itu masjidnya yang bagus ataupun masjid yang biasa-biasa saja atau masjid di perkantoran, masjid dimanapun saja. Yang terpenting itu adalah di mana di dalamnya masjid itu ada pembinaan. Ketika ada pembinaan, di situ ada perubahan membentuk karakter umat. Tentunya membentuk karakter umat itu adalah membentuk karakter umat yang idealis, yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Masjid pun juga ya, menjadi kita ingin menjadi umat yang terbaik sebagaimana firman Allah, kuntum khairu ummah. Disitulah disampaikan dalam mimbar-mimbar khutbah, ya, mimbar khutbah. Kalau ada kezoliman, ada ketidaksesuaian, ada yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, syariat Allah, maka jangan takut untuk menyampaikan. Kenapa? Pada prinsipnya dalam surat At-Taubah ayat 18 tadi itu, walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah. Ya, jadi orang yang makmurah masjid itu tidak takut, hanya takut kepada Allah. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil. Dan ini prinsip. Ya, jangan sampai kemudian kalau ngomong begitu radikal. Tidak lagi diundang kemudian menjadi khotib. Salah. Orang tujuannya untuk mencerdaskan umat. Tujuannya supaya umat itu juga punya bagaimana juga umat itu seperti halnya Rasulullah SAW ketika membangun masjid itu juga bersiasa gitu, berpolitik, memotik dalam artian juga menyampaikan kepada umat bagaimana perkara-perkara yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal, dan seterusnya. Cerdas umat itu insya Allah. Ya, jadi masjid idaman sekali lagi adalah masjid yang pastinya pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, semuanya harus dilandaskan kepada keimanan. Ya, karena kalau orang bangun masjid hanya sekedar bermegah-megahan, orang baik interiornya, eksteriornya itu tidak akan berguna apa-apa. Hanya sekedar, tapi ruhnya kosong, ruhnya nggak ada. Baik, saya ingin mengingatkan juga bahwa ketika fungsi ataupun peran masjid itu sebagai pembinaan umat, oleh karena itu Allah mengecam kepada orang-orang yang kemudian melarang orang-orang yang ingin bagaimana dari masjid itu agar ia kuat imannya, agar ia kemudian bisa mencontoh Nabi dengan Nabi membina umat seperti itu. Dan juga sama, kita sebagai umatnya Nabi juga ingin membina membentuk karakter umat. Oleh karena itu dalam Quran surat Baqarah Allah berfirman, "Waman azlamu mimman mana'a masajidallah ayyadhkuru fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ya ulaika makana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Ya lahum fid dunya khizu wa lahum fil akhirati azabun azim." Di dalam Al-Qur'an ini Allah berfirman, "Waman azlamu mimman", dan barang siapa, dan siapakah kemudian yang lebih zalim? Maksudnya siapa yang lebih zalim? Yang mereka itu adalah mimman mana'a masajidallah, mereka yang melarang masjid-masjidnya Allah itu ayyuzkaru fi hasmu'u, yang kemudian ketika disebutkan nama-nama Allah, ya, wasa'a fi kharabiha, ya, dan juga mereka itu berusaha untuk merobohkannya, untuk menghalanginya. Ketika kemudian kita menyerukan ya tentang yang hak, ya, menyerukan tentang kebaikan, tetapi ada orang yang kemudian menghalang-halanginya, atau orang yang kemudian mengecapnya sebagai intoleran, radikal, dan lain sebagainya. Nih kata Allah, ya, maka kata Allah apa? Maka ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak pantas, kata Allah, apa? Untuk memasuki masjid. Orang-orang yang seperti itu melarang. Kenapa? Ya, maka apa? Lahum fid dunya, bagi mereka fid dunya, di dunia. Apa itu di dunia? Hizyun, khina, mendapatkan kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim. Bahkan nanti di akhirat akan mendapatkan sisa yang pedih. Maka hati-hati. Orang ketika ada orang-orang yang kemudian berniat baik, beramal soleh, ingin bagaimana juga dari masjid itu supaya pilar peradaban itu bisa terbangun dengan mulia dengan adanya pembinaan dakwah dan sebagainya, tapi kemudian mencegah, menghalanginya, ya hati-hati. Allah sudah mengatakan seperti ini, mereka itu akan dihinakan dan mereka akan mendapatkan sisa yang sangat pedih. Wallahu a'lam bishawab. Wallah. Terima kasih
kepada Ustadz Haji Diki Hermawan yang pada malam hari ini malam penuh berkah di bulan suci Ramadan yang ke-15 hari. Semoga pertemuan kita kali ini membawa berkah Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kepada para pemirsa like dan subscribe channel Signal Peradaban. Terima kasih atas perjumpaan pada malam hari ini. Atas nama pribadi Abu Fatan Adabhani, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.